selanjutnya tadi kita kan sudah nih, kalau sudah ketika Bapak Ibu eh, akan melakukan klaim angka kredit, nanti akan masuk ke aplikasi kinerja. Bedanya kalau yang Pak tadi kan yang melakukan anpaknya ya, jadi bukan yang bersangkutan. Nah, kalau klaim angka kredit ini yang melakukan adalah masing-masing pegawai. Jadi nanti mohon Bapak Ibu para pengelola kepegawaian terutama setelah ini bisa menyampaikan ke teman-teman pegawai, seluruh pegawai di lingkungan, khususnya yang Jafung ya, yang Jafung di lingkungan unit kerjanya masing-masing untuk dapat melakukan klaim angka kredit ini gitu. Walaupun nanti kita akan reminder juga di PDM, tapi karena pelaksanaan PDM itu nanti setelah periode Desember KJKP, maka ini harus Bapak Ibu lakukan terlebih dahulu. Nah, untuk caranya seperti apa nanti akan dijelaskan oleh Mas Pauli. Silakan dilanjutkan, Mas Pauli. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Izin Bu Ingrid, Pak Sigit, dan ada Bu Anik juga sebagai penanggung jawab dari aplikasi Kinerja kali ya. Baik Bapak Ibu, saya izin share screen. Nah, mungkin di layar udah kelihatan halaman beranda dari Kinerja ya. Sekarang mungkin kemarin-kemarin itu banyak yang bertanya-tanya terkait angka terakhir atau angka yang apa tuh? Tuh, timbul tuh di layar tuh. Tuh. Nah, mungkin banyak yang bertanya-tanya kenapa sudah ada karena sebelumnya kita udah pilot project ke Setjen dan Itjen. Mungkin ada yang bertanya-tanya kenapa angka kreditnya belum belum update padahal sudah diklaim gitu ya. Sekarang kita udah sesuaikan. Jadi udah setelah diklaim itu akan berubah angka kredit terakhirnya gitu. Nah, eh, untuk menunya udah ada di sini pengajuan angka kredit, tapi sekarang belum dibuka supaya Bapak Ibu memperhatikan dulu. Kalau sudah selesai, mungkin nanti kami akan buka dan Bapak Ibu nanti bisa mencoba untuk mengklaim angka kredit di tahun 2023 dulu gitu. Kalau kita buka sekarang, percuma nih saya jelasin, Bapak Ibu pasti nanti udah nyoba-nyoba, belum belum selesai dijelaskan, udah nanya kiri kanan gitu. Jadi nanti kita nggak sekali jalan tapi bolak-balik jatuhnya. Oke, jadi nanti setelah 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 ini orang setelah nah itu kan baru ada. Setelah kita klik setel tes. Suara gue kenapa? Tes. Oh, nggak perlu pakai ini. Jangan dong. Kak. Ntar menyanyi habis program. Terserah lu. Nah, angka kredit. Setelah kita klik angka kredit, pengajuan angka kredit ini nanti akan muncul tahun SKP mulai dari 2023. Kenapa dari 2023? Karena untuk yang integrasi itu pakainya dari 2023 gitu. Nah, di halaman tadi di sini di sini udah ada angka integrasi 2022 yang kita input atau kepegawaian input di SIMKA. Nah, ini jadi data dasar. Saya kebetulan sekarang 2002 itu angka kredit saya terakhir 16,19. Nah, nanti saat di pengajuan angka kredit ini muncul pertama 2023. Tapi perlu ingat ya, ini hanya untuk PNS gitu. Kita nggak bisa ngeklaim angka kredit di 2024 atau tahun selanjutnya kalau kita belum klaim di tahun yang berjalan atau tahun sebelumnya gitu. Nah, nanti pasti ada pertanyaan gimana kalau misalkan 2000 saya belum jabung, saya belum jabung.
Japung saya misalkan mulai 2023 gitu atau 2024 itu nggak masalah. Nanti dari aplikasi Japung saat pengangkatan pertama atau ya, pengangkatan pertama atau alih jabatan nanti akan otomatis timbul di kinerja ini gitu. Kalau misalkan di 2024 atau 2023, jadi tidak perlu eh, pusing atau takut. Kenapa? Saya 2022 saya belum Japung gitu, saya masih JP gitu. Mungkin itu. Terus kalau misalkan sudah ada seperti begini, seperti di layar, nanti tinggal klik klaim AK, button warna biru. Di sini nanti akan muncul data SKP. Nah, di sini tolong perhatikan kembali terkait golongan dan jabatan. Kenapa? Karena golongan dan jabatan akan berpengaruh terhadap perhitungan angka kredit yang integrasi sekarang gitu. Kalau sudah sesuai untuk tahun 2023, kita tinggal lihat di pengajuan. Di pengajuan di sini ada hasil penilaian. Hasil penilaian ini akan muncul TW1 sampai akhir. Kondisional. Kenapa? Karena kalau misalkan kita baru sampai triwulan 2, sekarang kan periode triwulan 2 nih sedang jalan. Dia itu tidak akan muncul kalau kita melakukan persetujuan terhadap penilaian SKP kita gitu. Kalau kita sudah melakukan persetujuan, maka akan muncul triwulan 2 di 2024. Nah, kebetulan ini kan tahun 2023. Saya sudah melakukan persetujuan sampai akhir. Di sini ada TW1, 2, 3, dan akhir. Triwulan 4 tidak ada. Jadi dari 3 langsung loncat ke akhir. Gitu. Nah, di sini karena saya pilih dulu triwulan 1 misalkan. Di saat saya pilih triwulan 1, sistem akan langsung menghitung secara mengikuti KBKN per KBKN nomor 3 kita udah sesuaikan, jadi nanti akan dihitung. Di sini karena triwulan 1, maka di sini 3 bulan per 12 kali koefisiennya, kali predikatnya, dan kali koefisien berdasarkan jenjang saya gitu. Kemudian nanti dia akan ditambahkan 16,19, 16,19 ini dari mana? Itu dari yang sini, angka integrasi ini, gitu, angka terakhir saya gitu. Akan dihitung. Nah, angka kredit baru yang didapat adalah 19.315. Ini di triwulan 1. Kalau triwulan 2 pasti akan beda lagi jumlahnya, 22,4 gitu. Nah, bagaimana untuk 2023? Kalau tidak ada proses KP atau KJ di 2023, itu langsung aja di akhir. Tapi untuk yang 2023 saya sarankan langsung akhir aja semua. Kalau kemarin di lingkungan Setjen sama Itjen kita karena uji coba, kita masih eh, bisa tuh kita buka yang klaim 2023 untuk yang mau KP. Tapi kalau yang sekarang kita langsung loncatin ke akhir aja semua. Nanti akan disesuaikan lagi by system kalau memang ada proses KP atau KJ gitu. Jadi di sini langsung pilih akhir, maka akan dihitung dapat angka kredit baru itu 28.690. Kemudian angka pendidikan. Ini angka kredit pendidikan kalau ada ya. Ini yang kalau ada ini pun ini bisa diisi kalau dia udah keluar SK pencantuman gelarnya gitu. Benar ya? Teman-teman jawabnya, benar ya? Ya, gitu. Kalau udah keluar SK pencantuman gelar, silahkan ditambahkan angka kredit pendidikannya. Kemudian di sini ada keperluan. Keperluan ini apa? Keperluan ini ada 3. Ada untuk naik pangkat, ada untuk naik jenjang jabatan, ada untuk kumpul angka kredit. Bedanya di mana? Kalau naik pangkat, saya pilih misalkan naik pangkat. Misalkan naik pangkat, saya belum bisa naik ke 3B. Kan saya sekarang 3A. Saya belum bisa ke 3B. Kenapa? Karena untuk ke 3B di jenjang pertama, itu saya membutuhkan 50 angka kredit. Saya masih kurang 21,310 itu. Kalau untuk naik jenjang, saya belum 1 tahun terakhir dari jabatan terakhir saya gitu. Berarti belum bisa juga. Nah, bagaimana biar bisa saya ngumpul? Berarti saya kumpul angka kredit aja di sini. Saya kumpul angka kredit. Setelah itu saya simpan. Berhasil. Di sini nanti akan langsung timbul form 1 dan form 2.
form satunya dia akan menunjukkan di 2023 itu predikat apa, persentase dan koefisiennya, dapatnya berapa. Di form 2 cuma begini karena tidak ada proses kaji atau KP. Kalau misalkan ada proses kaji atau KP, ini nanti akan dijabarin nih. Dijabarin berdasarkan angka kredit terakhir kapan yang kita pilih tahunnya gitu. Nanti akan dikasih contoh juga. Nah, setelah ini kita klaim, ini baru muncul klaim angka kredit di 2024. Tadi kan nggak ada, tadi kan cuma di 2023 gitu. Nah, saat di 2024, saya mau ngeklaim lagi nih misalkan. Bisa nih, karena hanya baru ada triwulan satu, karena saya belum melakukan persetujuan di triwulan 2. Yes. Saya belum, saya belum, saya banyak kali ya. Tes, 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 tes. Ya, oke. Kalau 2023 udah selesai, terus kita ada proses di 2024, nanti bisa aja kita klaim lagi di 2024 gitu. Tapi 2024 itu kan kalau misalkan yang udah dinilai sampai triwulan 2 dan udah melakukan persetujuan, nanti akan muncul sampai triwulan 2 gitu. Kalau saya hanya muncul triwulan satu, tetapi saya pun belum sampai nih untuk KP atau KJ gitu. Nah, di halaman sini nanti akan otomatis juga tuh angka aktif berarti 28,69. Ini kenapa udah jadi 28,69? Karena kan saya udah klaim di 2023 akad terakhirnya itu 28,69 gitu. Itu. Jadi nanti kalau misalkan 2024 ada proses KP atau KJ yang nanti periode Desember, Februari, nanti bisa klaim di 2024-nya di sini. Nah, ini tinggal pilih aja, nanti akan kehitung otomatis. Kalau udah cukup nanti bisa gitu. Nanti langsung simpan. Eh, Kemudian saya akan kasih contoh yang lain. Ini kalau case-nya ini bersih ya. Kalau dalam tahun berjalan pegawai tidak pindah, tidak ada pindah satker, itu bersih seperti ini. Jadi muncul 2023 satu, 2024 satu. Tapi bagaimana kalau misalkan ada pegawai yang dalam tahun berjalan itu pindah satker gitu. Saya akan contohkan, kebetulan ada Mbak Arlinda, nanti saya contohkan punya Mbak Arlinda sebentar. Nah, izin saya share screen lagi. Ini kebetulan punya Mbak Arlinda. Mbak Arlinda ini saat tahun 2023, triwulan satu dan 2-nya itu kebetulan berada di Satker Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia. Setelah selanjutnya itu Mbak Arlinda pindah ke P2 KSN. Nah, ini enak sebagai contoh nih. Nah, saat di pengajuan angka kredit di sini nih ya, ini angka kredit Mbak Arlinda itu terakhir yang integrasi itu 59,919. Saat di pengajuan angka kredit itu akan muncul seperti ini. 2003 itu ada dua itu dengan jabatan yang sama, golongan juga sama, tetapi satuan kerjanya beda. Satu di P2 KSN, satu di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia gitu. Saat melakukan klaim juga akan beda. Contoh, saya klaim yang di Biro Organisasi ya. Biro Organisasi saya klaim nih. Saya klaim untuk Biro Organisasi. Saat saya pilih hasil penilaian itu hanya ada triwulan satu dan triwulan 2. Kenapa? Karena Mbak Arlinda dinilai di Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia itu hanya di triwulan satu dan triwulan 2 gitu. Nah, kalau misalkan Mbak Arlinda mau ngeklaim triwulan 2 terus kumpul angka kredit pasti rugi karena hanya 72 angka kredit yang didapat karena hanya 6 bulan di sini. Itu. Rugi dong. Ya udah saya batal. Berarti mana yang saya ambil? Berarti saya ambil yang sampai di akhir. Berarti yang penilaian akhir itu ada di pusat pengembangan dan kompetensi ASN. Di sini pasti akan muncul triwulan 3 dan akhirnya gitu. Makanya Mbak Linda pasti akan pilih yang akhir. Nah, beda kan? Jadi 84 tadi 70 sekian gitu.
Ya udah, sini nanti Mbak Erlinda, karena Mbak Erlinda misalkan mau naik pangkat, belum bisa, masih kurang 15. Kalau naik jenjang, karena Mbak Erlinda di terampil. Ya, nah ini kan harus mengikuti mekanisme ya. Ini udah ada keterangannya semua di sini, jadi nggak bisa. Jadi berarti Mbak Erlinda hanya kumpul angka kredit aja gitu di 2023. Kalau sudah langsung simpan aja ini. Nah, di 2023 yang di biro organisasi nanti hilang, kagak ada tindakan, nggak ada angka kredit, tetapi akan diambil yang terakhir di P2KSN ini gitu. Nanti tinggal cetak form 1 dan form 2-nya. Ini sama form 1, form 2 hanya menjelaskan terkait ini. Ini kalau nggak ada proses ya, kalau hanya kumpul angka kredit. Saya contohkan untuk eh, ada yang proses bentar. Nah, ini Mas Fauji, kebetulan Mas Fauji ini lagi proses KP di triwulan 1 kemarin. Nah, di sini saya coba hapus periode dulu deh. Eh, untuk 2023 Mas Oji itu mau naik golongan, tetapi masih kurang kurang 1, sekian. Makanya Mas Oji belum bisa naik di 2023 akhir untuk akhirnya. Makanya setelah dinilai triwulan 1 di 2024, Mas Oji butuh kan hanya 1, sekian nih, kan untuk naik 50. Nah, Mas Oji setelah selesai dinilai triwulan 1 terus dilakukan persetujuan, Mas Oji langsung ngeklaim di triwulan 1 2024. Dapat angka kreditnya 52,083. Berarti udah bisa untuk naik golongan selanjutnya. Nah, di sini nanti proses klaimnya sama seperti tadi. Setelah klaim untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jafung, nanti saat mau cetak form, itu akan timbul pop up dulu untuk periode penilaiannya. Itu ini kenapa? Ini untuk menjabarkan di form 2 gitu. Jadi ini tahun awalnya dari 2022, tahun akhirnya 2024. Kita lanjutkan. Nah ini langsung timbulkan cetak form 1, cetak form 2. Cetak form satunya apa? Sama, nanti cetak form satunya ada form 1 yang tahun 2023 ini dan tahun 2024 yang ini. Nih, 2024 Mas Faujinya itu dapat 3,125 karena hanya 3 bulan, triwulan 1. Setelah cetak form 1 dan form 2 baru kita cetak form 1, baru kita cetak form 2. Nih, form 2 ini langsung dijabarkan nih, 2022 angka kredit yang terakhir di 2022 itu ini. Kemudian masuk ke 2023 itu udah dihitung terus integrasi dihitung berdasarkan predikat dapat berapa. Terus 2024 yang 3, sekian. Maka dapat total 52, sekian ini. Ini nanti di print tanda tangan manual kemudian akan maju ke form 3. Form 3 itu ada di nanti di aplikasi Javum. Biasa kepegawaian udah tahu dulu kalau mau usul pasti bikin pak. Nah, pak itu kan ada di aplikasi jabatan fungsional. Nah, sekarang pak itu ganti menjadi form 3. Nanti akan dijelaskan sama Mas Danu.